Halo semua, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kalian kepikiran, bukan seperti apa Tuhan itu, tapi apa sebenarnya Dia? Nah, hari ini kita bakal nyelam ke salah satu gagasan paling fundamental dalam teologi, kesederhanaan ilahi. Ini konsep yang mungkin bakal sedikit mengubah cara kita memandang hakikat Tuhan dan bahkan cara kita berdoa. Oke, kita langsung aja ya ke tantangan terbesarnya. Bahasa yang kita pakai sehari-hari itu kan dirancang buat menjelasin hal-hal yang punya bagian. Kayak mobil, ada mesin, ada roda, ada setir. Terus gimana caranya kita pakai bahasa yang sama buat ngomongin Tuhan yang menurut teologi klasik sama sekali nggak punya bagian-bagian kayak gitu? Bingung kan? Nah, untuk ngejawab tantangan tadi, kita mulai dari bagian pertama. Tuhan sebagai makhluk yang berbeda secara radikal. Di sini kita bakal lihat kalau kesederhanaan ilahi itu jadi kunci buat ngerti betapa uniknya Tuhan. Dia itu benar-benar gak kayak apapun yang pernah kita kenal. Jadi, apa sih sebenarnya kesederhanaan ilahi itu? Gampangnya gini, ini adalah doktrin yang bilang kalau Tuhan itu utuh, tunggal, dan gak tersusun dari komponen-komponen yang berbeda. Gak ada bahan-bahan pembentuk dalam dirinya. Dia itu satu kesatuan yang murni. Artinya apa? Artinya, kita nggak bisa masukin Tuhan ke dalam kotak kategori apapun. Kita kan biasanya ngelompokin sesuatu, kucing itu mamalia, mamalia itu hewan. Nah, kalau Tuhan, dia bukan jenis makhluk tertentu. Dia itu melampaui semua klasifikasi yang bisa kita pikirkan. Selain itu, Tuhan itu 100% rohani. Artinya, dia nggak punya badan fisik, nggak terbuat dari materi. Jadi, pas kita baca di kitab suci ada frasa tangan Tuhan atau wajah Tuhan, itu tuh bahasa kiasan yang indah buat bantu kita paham tindakannya. Bukan deskripsi harfiah tentang bentuk fisik Tuhan ya. Oke, jadi Tuhan itu utuh, nggak punya bagian, dan non-fisik. Perbedaan ini jadi makin kelihatan jelas pas kita bandingin realitas kita sebagai manusia dengan realitas ilahi. Nah, disinilah konsep kesederhanaan ini benar-benar nunjukin maknanya. Coba kita lihat perbandingannya di slide ini deh. Di sisi kiri, itu kita, manusia, kita tersusun dari banyak bagian, kita terus-terusan berubah, kita punya natur atau sifat dasar manusia. Dan yang paling penting, esensi kita, yaitu apa diri kita, itu beda dari eksistensi kita, yaitu fakta bahwa kita ada. Nah, di sisi kanan, realitas ilahi itu beda banget, sederhana, nggak berubah, dia adalah naturnya, dan esensinya itu ya eksistensinya itu sendiri. Bagi Tuhan, ada dan siapa dia itu adalah satu hal yang sama. Ini ngebawa kita ke sebuah konsep kunci, actus purus atau tindakan murni. Kalau kita nih, kita selalu punya potensi. Kita bisa belajar hal baru, bisa jadi lebih bijak, kita bergerak dari potensi ke kenyataan. Tapi Tuhan, dia adalah actus purus. Gak ada potensi yang belum terwujud dalam dirinya. Dia nggak perlu belajar atau berkembang, karena dia itu udah merupakan kesempurnaan itu sendiri, secara penuh dan kekal. Dan inilah puncaknya. Bagian ketiga ini krusial banget. Tuhan adalah kesempurnaannya. Ini adalah perbedaan mendasar antara memiliki sebuah sifat dan menjadi sifat itu sendiri. Kita pakai contoh yang gampang ya. Bayangin ada orang yang sangat bijaksana. Kita akan bilang orang itu memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu salah satu dari banyak kualitas yang dia punya. Tapi kalau kita ngomongin Tuhan, ceritanya beda total. Tuhan itu bukan sekedar punya kebijaksanaan. Tuhan adalah kebijaksanaan itu sendiri. Slide ini ngejelasinnya dengan pas banget. Di kiri, kita sebagai manusia memiliki atribut. Kasih, kuasa, keadilan, itu semua kualitas-kualitas terpisah yang kita punya dengan kadar yang beda-beda. Nah, di kanan, pada diri Tuhan, semua atribut ini nggak kepisah-pisah. Kasihnya adalah kuasanya adalah keadilannya, dan semuanya itu ya satu dengan esensinya yang tunggal dan sederhana. Tentu aja, gagasan bahwa Tuhan itu satu dan sederhana ini langsung bikin kita mikir. Tunggu dulu. Kalau gitu gimana dengan Tritunggal? Nah, mari kita coba pahami gimana kedua doktrin ini bisa sejalan tanpa harus bertentangan. Jadi ini dia pertanyaan besarnya. Kalau Tuhan nggak punya bagian, kok bisa dia adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Bukannya itu kedengaran kayak 3 bagian yang jadi satu Tuhan? Nah, kuncinya ada di sini, dan ini penting banget. Tritunggal itu bukan penjumlahan dari Bapa ditambah Putra ditambah Roh Kudus, sama sekali bukan. Sebaliknya, yang ada itu satu esensi ilahi yang tunggal dan gak bisa dibagi. Esensi yang satu ini dimiliki secara utuh dan setara oleh 3 pribadi yang berbeda. Jadi, perbedaannya itu ada di pribadinya, bukan di bagian-bagian dari esensi Tuhan. Oke, kita udah ngebahas teologi yang cukup mendalam ya. Sekarang, mari kita tarik ini ke kehidupan kita sehari-hari.
Gimana caranya doktrin yang kedengarannya rumit ini bisa mengubah cara kita berdoa? Untuk ngerti dampaknya, kita ingat lagi inti dari kesederhanaan ilahi. Tuhan tidak berkembang, tidak belajar, atau berubah. Dia sudah sempurna sepenuhnya. Kalau kita pegang prinsip ini, terus apa dong artinya buat doa-doa kita? Pertanyaan yang paling logis selanjutnya adalah, ya terus, buat apa kita berdoa? Kalau Tuhan nggak bisa diubah dan udah tahu semua yang kita butuhin, apa gunanya kita ngomong sama Dia? Ini pertanyaan yang wajar banget. Nah, jawabannya ini bakal membalikkan perspektif kita. Tujuan doa itu ternyata bukan buat ngubah pikiran Tuhan atau ngasih dia info baru. Sebaliknya, tujuan doa itu adalah supaya kita yang diubah olehnya. Doa itu jadi cara kita buat menyelaraskan kehendak kita dengan kebaikan yang sempurna dan buat menemukan ketenangan dalam kasih-Nya yang absolut dan gak akan pernah goyah. Dengan pemahaman ini, doa jadi punya makna yang jauh lebih dalam. Bukan lagi sekedar transaksi di mana kita minta A, B, C untuk diatur. Doa menjadi sebuah tindakan persekutuan, sebuah momen untuk terhubung dan menyatu dengan Sang Ada itu sendiri.